Selamat datang. Dalam video ini, saya akan menunjukkan kepada Anda cara melakukan pengaturan awal pada Samsung The Frame TV Anda. Mulailah dengan memasangkan remote Anda dengan TV. Untuk melakukannya, tekan dan tahan tombol kembali dan tombol putar garis miring jeda secara bersamaan selama sekitar 3 detik. Setelah itu, Anda akan melihat animasi Bluetooth di pojok kanan atas TV Anda. Setelah remote Anda terpasang, Anda akan dapat memilih bahasa menggunakan ikon atas dan bawah, tombol atas dan bawah pada remote Anda. Dan untuk memilih bahasa yang Anda butuhkan, tekan tombol lingkaran di tengah. Sekarang, Anda bisa memilih bagaimana cara mengatur perangkat Anda. Anda dapat menggunakan pengaturan melalui smartphone atau pengaturan melalui remote control. Dalam video ini, saya akan menunjukkan kepada Anda cara melakukan pengaturan menggunakan remote control di TV Anda. Jadi kita akan melakukan semuanya langkah demi langkah. Jadi pertama-tama, tekan tombol kanan pada remote control Anda, lalu tekan tombol tengah untuk mengonfirmasi. Pilih negara atau wilayah Anda dengan cara yang sama seperti saat memilih bahasa. Lalu tekan tombol lingkaran ini. Sekarang buat kode PIN untuk perangkat Anda. Untuk memilih angka, Anda harus menavigasi di antara angka-angka tersebut menggunakan tombol panah kiri dan kanan atau pada dasarnya tombol kiri dan kanan di sekitar lingkaran Anda. Dan untuk memilih pilihan tersebut, silakan Anda tekan tombol yang ada di bagian tengah. Jadi masukkan PIN Anda dan konfirmasi, lalu setelah Anda mengatur PIN, tekan OK. Sekarang Anda bisa memilih antara mode rumah atau mode retail. Dalam kebanyakan kasus, saya sarankan menggunakan mode rumah, kecuali ini bukan TV rumah Anda atau TV rumah orang lain. Kecuali misalkan ini bukan TV di rumah Anda, silakan pilih mode rumah. Sekarang kita harus terhubung ke jaringan. Jadi, pilih jaringan dari daftar dengan cara yang sama seperti kita memilih bahasa dan wilayah. Lalu masukkan kata sandi untuk jaringan Anda. Untuk menavigasi pada keyboard ini, gunakan tombol-tombol di sekitar lingkaran Anda. Dan untuk memilih angka, tekan tombol tengah di sini. Dan setelah Anda memasukkan kata sandi jaringan WiFi Anda, arahkan ke tombol Go, lalu tekan tombol tengah untuk mengonfirmasi. Tunggu hingga TV Anda terhubung ke Wi-Fi. Lalu kita akan menyetujui syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi untuk melanjutkan prosesnya. Dalam kasus saya, semuanya dalam bahasa Polandia, tapi pada dasarnya, cukup. Pilih setiap opsi, lalu tekan tombol tengah untuk mencentang kotak di sebelahnya. Atau cukup pilih, saya setuju dengan semua, lalu tekan OK. Setelah itu, silakan pilih opsi mulai pengaturan. Saya tidak sengaja kembali ke halaman sebelumnya. Jadi, Anda bisa masuk ke akun Samsung Anda dengan memindai kode keamanan yang Anda lihat di layar, atau Anda bisa pergi ke situs web mereka. Lalu Anda juga bisa menggunakan set remote control Anda. Mari kita gunakan remote control. Dan sekarang kita harus memasukkan email dan kata sandi untuk akun tersebut dengan cara yang sama seperti saat kita memasukkan kata sandi Wi-Fi. Jadi beri saya waktu sebentar. Dan setelah itu Anda memasukkan email, pilih berikutnya, lalu masukkan kata sandi Anda dengan cara yang sama. Jika Anda ingin buat huruf kapital, Anda bisa menggunakan tombol shift ini atau tekan tombol play pause di remote Anda. Lalu Anda bisa menekannya lagi untuk membuat huruf menjadi kecil. Sekarang mari kita masukkan kata sandi, lalu pilih Go. Kemudian pilih sign in. Baik, biar saya coba sekali lagi.
Oke. Jadi setelah Anda masuk ke akun Microsoft Anda bisa memilih opsi tetap masuk dan tekan tombol tengah untuk mencentang atau menghapus centang pada kotak tersebut. Lalu pilih Next dan konfirmasi. Jika Anda ingin mendaftarkan produk Anda, gunakan nomor seri perangkat ini. Centang kotak di sini dengan menekan tombol tengah ini lalu pilih daftar. Atau lewati saja langkah ini dengan memilih lewati dan tekan OK. Sekarang mari kita atur informasi cadangan. Anda dapat mencadangkan informasi umum seperti akun Samsung, nama TV, nomor seri TV, nama model, negara, kode pos, PIN, dan daftar perangkat yang terdaftar. Anda juga dapat mencadangkan informasi siaran, layar utama, dan untuk menyetujui penyimpanan data cadangan, centang kotak terakhir di daftar dan pilih cadangkan. Lalu tunggu sebentar. Oke, dan setelah Anda melihat layar pembaruan, tunggu beberapa saat hingga TV Anda benar-benar selesai diperbarui dan jangan cabut TV Anda selama proses pembaruan berlangsung. Sekarang mari kita coba tunggu sebentar lagi. Dan sekarang mari kita atur asisten suara dengan menekan tombol tengah untuk memilih berikutnya. Sekarang, Anda dapat masuk ke akun Anda dengan memilih salah satu layanan ini seperti Prime Video, Sky, Showtime, Megago, dan Apple TV. Atau jika Anda mau juga bisa melewati langkah ini dengan memilih opsi lewati di sini. Dan sekarang kita diminta untuk memasukkan kode PIN lagi. Saya harap Anda masih ingat bagaimana kita melakukannya tadi. Sekarang Anda bisa memilih sumber TV Anda, bisa berupa kotak kabel atau satelit, antena, atau tanpa sinyal siaran. Untuk saat ini saya akan memilih tanpa sinyal siaran, tapi Anda bisa memilih, sebaiknya Anda memilih sumber yang Anda inginkan. Lalu pilih berikutnya untuk mengonfirmasi. Kemudian mari kita pilih. Berikutnya sekali lagi. Dan mari kita lewati saja pengenalan mode keluar ini dengan menekan tombol kanan beberapa kali. Oke, jadi kita hampir-hampir selesai di sini. Dan sekarang TV Anda sudah sepenuhnya siap digunakan. Jadi terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jika suka, silakan subscribe channel kami, berikan like dan komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.